akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana. Kita sekarang semakin sadar betapa besar kekayaan kita. Tapi kita juga harus sadar bahwa kita masih banyak kekurangan. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Yang jelas kita perlu punya kemampuan membaca ada apa di balik berita. Itu Bung Kameramen punya kehendak membacakan beritanya buat kita. Silakan Bung Kameramen. Iya, Bu Alfian. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bisa syuting kembali Bu Alfian. Mudah-mudahan Bu Alfian sehat selalu dan Amin. seluruh penonton channel Bu Alfian juga senantiasa sehat. Amin. Bu Alfian, kita mendapatkan hal yang menarik ya. Bagaimana di hadapan Megawati, juga di hadapan Gibran, juga di hadapan Pak Tri Sutrisno ya. Pak Prabowo menyampaikan tidak akan pandang bulu siapapun yang tidak setia pada negara, atau mungkin bahasanya kerjanya nggak bener lah buat negara, nggak pandang bulu dia mau dari keluarga siapa bisa dipecat. Nah ini kan menjadi multi tafsir. Siapa nih yang dimaksud? Mungkin respon awalnya Bu Alfian bisa membaca dulu. Untuk respon awalnya silakan Bu Alfian. Yang pertama, pemirsa, kita membaca gesturnya Mas Gibran. Pak Gibran. Ya. Jadi si Gibran itu adalah sosok manusia yang sebetulnya sangat tidak layak. Jadi pengurus RT pun nggak ada tampang gitu. Betul. Tapi sayangnya memang kita harus realistis dengan sebuah kelicikan politik, permainan politik yang dengan ugal-ugalan. Nah, kenapa saya bicara gestur? Ternyata dalam proses acara itu di hari Pancasila versi PDIP itu, nah itu adalah si Gibran itu berjalan itu di belakang. Kan kalau pakai logika kepemimpinan dia kan duet mestinya dengan Pak Prabowo. Iya. Paling tidak berjajar lah, misalnya katakanlah Iringan ya. di sini Pak Prabowo, di sini Gibran, kalau dia merasa katakanlah diatur oleh protokoler kan, di sampingnya Bu Megawati, sampingnya Pak Tri Sutrisno gitu. Kan kalau dibikin berbanjar 4 pun untuk sebuah prosesi kenegaraan kan bisa diatur oleh para Ores Pas Pampres gitu kan. Betul. Nah ini kan antara unsur kesengajaan, antara unsur keminderan, antara unsur wiwaha ya, semacam kewibawaan. Karena memang kan kalau boleh dibilang Gibran nggak ada apa-apanya, nggak ada aura-auranya. Hanya bagus ya nanti di berbagai instansi. Sementara kita kasih dulu foto itu gambar Pak Prabowo saja, yang satu dikosongkan dulu ya. Karena kita masih punya harapan apakah nanti di situ ada Pak Anies, ada Pak Abraham Samad, atau Pak Abdul Somad, atau Adi Hidayat, atau siapa sajalah, yang jelas bukan Gibran yang membersamai Pak Prabowo ke depan. Baik, Bu Alfian, ya memang kita masih menerka ucapan-ucapan Pak Prabowo ya, karena memang kalau dari yang diutus oleh Pak Prabowo itu yang harusnya bagusnya wakil presiden justru malah AHY, Bu Alfian. Iya. Kemudian ada yang nemuin dubesnya Rusia justru Teddy. Nah ini kan menjadi tanda tanya juga ya, apakah mungkin Pak Prabowo pernah gitu Bu Alfian mengutus Gibran tapi mungkin bikin malu, kita kan nggak tahu juga ya. Jadi mungkin Bu Alfian untuk sesi tengah kali ini memang kita melihat Gibran itu seperti culun, seperti tidak bisa apa-apa. Tapi saya pernah baca analisa seseorang Bu Alfian, justru itu cara dia Bu Alfian. Cara dia biar viral, cara dia biar masuk TikTok, cara dia biar masuk ya apa ya,
cemoohan-cemoohan orang, tapi akhirnya orang menjadi familiar dengan wajahnya dia. Ini bagaimana Bu Alfian melihat fenomena ini? Iya. Di sisi lain ada mentor-mentor yang memang memainkan ini sebagai arahan untuk mempersiapkan dia the next president. Karena fenomena buku yang ditulis The Next President dengan penampakan di cover bukunya adalah gambar si Gibran ini. Nah di sisi lain memang ada pembangunan opini yang ingin dia katakan kesuksesan dulu mengolah, menggembala buzzer dengan buzzer berlapis-lapis. Apalagi sekarang kan ada konon Jokowi Jilid 2 yang sedang mematut diri di bagian barat Pulau Jawa. Nah artinya ini juga buat pemirsa. Betul. Di pendapat tengahan ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari lakukan percepatan kesadaran terhadap partisipasi politik dengan berbagai media, multimedia, multimetode, multistrategi, dan ini mungkin sudah diinisiasi oleh kami dari Gerakan Memilih Pemimpin Amanah yang memasuki insya Allah dalam waktu dekat kita akan menyelenggarakan pendidikan politik Islam yang ke-35, dan saya mencoba mengingatkan dan semoga sampai kepada Bang atau Kang Eep Saifullah Fatah untuk bisa segera melakukan political question angkatan berikutnya, dan juga beberapa aktivitas-aktivitas di partai-partai yang ada dan juga di lembaga-lembaga organisasi agar kita menyiapkan SDM ini dengan dua formula alamiah dan formula ilmiah, sehingga tidak membiarkan orang sekelas Gibran ini persoalannya dia dibela oleh keputusan MK. Betul. Yang menurut saya sebuah pengkhianatan konstitusi. Tapi sekali lagi Bung Kameramen, di pendapat tengah ini saya ingin kita mempersoalkan yang namanya Almas ya. Almas itu harus tetap ditangkap menurut saya, karena bagaimanapun dia harus ditanya betul, lu ngapain sebenarnya kemarin sampai itu akar yang terjadinya proses lahirnya keputusan MK nomor 90 ya, karena Almas datang dia menyatakan ini gini sebagai generasi muda, dan beberapa orang-orang seperti Ade Armando dan lain-lain begitu apresiatif ya, termasuk Irma Caniago gitu kan segala macam, dan saya menganggap ini adalah network ya, network cara berpikir kelompok sekuler. Saya pikir itu pendapat tengahan saya, Bung Kameraman. Iya, Bu Alfian. Memang kalau kita lihat ya dari awal munculnya Jokowi sampai akhirnya dia lengser, itu kan artinya sama seperti kita dihadapkan dengan apa ya Bu Alfian? Anggapnya orang kosong lah ya. Terus kita dipaksa untuk mencintai dia, menyatakan dia benar, menyatakan dia pintar, bla 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 gitu. Tapi kan setelah 10 tahun berlalu, akhirnya kan bukan setelah sih, maksudnya selama 10 tahun berjalan itu kan banyak sebetulnya kan tokoh-tokoh, ustadz-ustadz, ulama-ulama yang mengingatkan masyarakat bahwa orang ini begini dan begitu, bahwa orang ini begini dan begitu. Tapi ya kita dipaksa terus seolah-olah orang masyarakat puas. Kan kalau ada survei-survei selalu bilangnya puas dengan Jokowi. Itu kan aneh juga. Nah ini saya khawatir Gibran juga akan diproses seperti itu Bu Alfian, seolah-olah dia care dengan anak muda karena datang ke sekolah nanyain tentang skincare kan. Itu kan hal-hal yang remeh yang sebetulnya bukan sekelas wakil presiden melakukan hal tersebut gitu Bu Alfian. Jadi mungkin Bu Alfian untuk akhir sesi kali ini, sejauh mana atau ya sampai titik mana sih Bu Alfian kita bisa berhusnuzon pada Pak Prabowo, karena memang kalau dari ucapannya Bu Alfian sebenarnya kita bisa optimis Bu Alfian. Nah tapi ketika kita udah optimis nih pada Pak Prabowo, selang berapa hari ucapannya beda lagi, dalam artian kayak seolah membela Jokowi lagi, kayak seolah baik lagi pada keluarga Jokowi. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat awam seperti saya jadi ngerasa bolak-balik mulu nih. Bagaimana tuh Alfian untuk closingnya? Silakan. Ya, dalam pemahaman yang perlu kita pegang diantaranya adalah politik itu adalah siasat. Siasat itu tipu muslihat, dalam artian bagaimana kemenangan yang kita maksudkan itu bisa diperoleh dengan cara-cara yang sedemikian rupa, mengelabui dan mengecoh lawan. Itu mungkin rumus umum. Dan kedua, yang namanya politik itu adalah perang tanpa senjata. Dan yang dari saya mungkin sebagai catatan, pernyataan Pak Prabowo
biar dia anak siapa, dia keluarga siapa. Saya pikir itu harus jadi hal yang diperdengarkan secara terus-menerus. Sehingga nih pertanyaan pertama, yang dimaksud siapa Pak? Yang kedua, itu kapan dilakukannya? Ya, dan perlu diberi contoh. Anak siapa, keluarga siapa, mau diapain dia? Iya. Ya, apakah dia adalah seorang yang pernah menghina Bapak dengan inisial Fufu Fafa? Karena itu Bapak perlu tahu bahwa hinaannya sangat sadis, sangat tidak patut, sangat cabul, sangat porno, dan sangat menghina. Dan kena pasal itu kalau dilaporkan. Jadi mungkin bagus langsung Bapak yang melaporkan ke polisi, ada yang bernama Fufu Fafa, agar diteruskan oleh pihak yang berwajib untuk menangkap orang tersebut. Siapa Fufu Fafa itu? Nah, yang berikutnya adalah saya ingin mengajak buat pemirsa, memang permainan-permainan gimmick, permainan-permainan peran-peran antagonis, permainan-permainan yang merupakan kamuflase, ini harus segera diimbangi secara sedemikian rupa. Maka saya sangat berharap kepada Agim misalnya untuk kembali mengadakan GSG atau apa namanya SSG, santri siap gunanya bisa dimasifkan, dan juga kepada Ustadz Bahtiar Nasir, karena saya pernah 5 angkatan mengikuti, bahkan 2 kali atau 3 kali saya mengisi pendidikan generasi masa depan. Di seluruh kawan-kawan yang punya fungsi-fungsi baik di Pelajar Islam Indonesia, baik Himpunan Mahasiswa Islam, Angkatan Muda Muhammadiyah, Angkatan Muda NU, dan semua kelembagaan-kelembagaan yang ada di lingkungan masyarakat seperti Karang Taruna, fungsi-fungsi ormas-ormas kepemudaan. Maka yang dari saya yang jelas adalah bahwa Gibran segera harus dihentikan sebagaimana permintaan Pak Trisno bersama para purnawirawan yang jumlahnya 140-an. Ya, itu pendapat yang menurut saya merupakan hasil perenungan, hasil diskusi, dan hasil pembacaan betapa khawatirnya kita punya negeri yang akan dipimpin oleh orang yang tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki integritas, tidak memiliki kualitas, tidak memiliki akuntabilitas, tidak memiliki moralitas. Terlalu banyak minusnya. Jadi saya himbau buat semua pemirsa, mari sambut gerakan-gerakan yang mengarah kepada untuk membuat Jokowi diadili, untuk mengimpeach yang bernama Gibran, untuk melakukan gerakan-gerakan penolakan terhadap hal yang membahayakan masyarakat. Contohnya vaksin TBC yang tidak punya kejelasan argumentasi hukum untuk bidang kesehatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.